Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10. Saya yakin saudara, ayat ini adalah ayat yang saudara dan saya itu selalu hafal. Karena ini ayat yang selalu diharap-harapkan. Maka dari itu kita harus belajar dan kita sudah tadi kita menerima hujan berkat ini. Nah, saudara harus perhatikan hujan itu datangnya ada musimnya atau terus menerus? Ada musimnya. Nah, kenapa ada musimnya? Saudara yang saudara harapkan itu hujannya terus menerus atau ada musimnya? Nah, ada yang bilang musimnya, ada yang termentae banjir. Maka dari itu saudara kita itu harus menyadari semua yang terjadi di dalam alam dunia daging ini itu adalah hanya sebagian kecil daripada gambaran pernyataan nanti di surga. Semua sudah diatur oleh Tuhan begitu rupa, indah pada waktunya. Nah, jadi saudara, kalau engkau minta hujannya itu terus menerus, nanti kamu tidak pernah merasakan kepanasan. Malah kedinginan, kebanjiran. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Alkitab berkata segala sesuatu ada waktunya. Nah, untuk kebahagiaan orang Kristen Tuhan Yesus berkata aku datang. Nah, di dalam ayat yang Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi perhatikan. Tapi saudara kerap kali kalau baca ini itu yang nyentel dalam pikiran dan hatimu itu apa? Kelimpahan itu. Nah itu loh yang nempel. Kenapa? Karena yang nempel itu karena itu hatimu yang selalu harapkan karena situasi dan kondisi saudara itu sedang kepepet. Nah itu masalahnya. Nah maka dari itu kalau saudara baca firman kerap kali cuma yang nempel cuma yang apa? Kelimpahan. Padahal ayat ini berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, jadi ayat ini kelimpahan ada hubungannya dengan pencuri, ada hubungannya dengan hidup. Nah, karena di bawahnya aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Itu yang penting. Hidup ini yang penting. Bukan perkara kelimpahannya. Itu sebetulnya malah itu embel-embelnya itu perlengkapan. Tapi yang penting itu hidupnya ini. Karena hidupmu akan nyambung dari dunia ini sampai ke surga. Nah, soalnya apa saudara? Soalnya kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, hidupnya itu cuma sampai di dunia ini sudah itu selesai. Karena apa? Karena rohaninya nanti masuk alam maut. Di alam maut itu ada tingkatan saudara. Jadi saudara alam maut itu tempatnya di mana? Di neraka. Nerakanya itu belum ada. Nerakanya itu belum ada. Sedang disiapkan Tuhan. Memang sudah ada cuma belum diisi.
Karena neraka itu penderitaan yang ribuan tahun. Jadi lama sekali. Nah, alam maut itu sebetulnya adanya itu di tengah-tengah bumi ini. Itu alam maut. Surga itu di angkasa. Kalau alam maut itu di tengah-tengah bumi ini. Kenapa alam maut itu ada di tengah bumi? Karena pada waktu Tuhan itu mengusir setan, itu setan dilempar kemana? Bumi. Nah, lalu di dalam bumi ini, ya toh, di dalam bumi ini setan membuat kerajaannya. Nah, kerajaannya, susunan kerajaannya persis di surga. Jadi ada tingkat 1, tingkat 2 itu ada. Itu ada. Cuma jangan saudara kira kalau saudara dengar tingkat itu mesti mikirnya apa? Kayak gedong bertingkat. Enggak. Malah bentuknya itu kayak manusia biasa gini loh. Ada kepalanya, ada kakinya, itu bagian-bagian tuh, ada yang di perut, ada yang di tangan, gitu. Nah, itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi itu tingkatannya di kepala. Nah, itu karena Tuhan Yesus Bapak sendiri itu di kepalanya, yang di bagian yang ngatur segala-galanya. Nah, setan itu pun bikin kayak begitu. Nah, lalu saudara-saudara yang orang-orang yang enggak kenal Tuhan, itu mereka itu langsung nanti masuk dibalas, dilakukan oleh setan itu, dia berdasarkan firman. Bayangin saudara. Makanya setan itu kerap kali menggunakan firman. Kalau nguji Tuhan Yesus juga menggunakan firman. Kalau menjatuhkan saudara juga menggunakan firman. Kenapa? Karena dia kepengen jadi seperti Allah, Tuhan. Saya tuh kalau khotbah jangan dikira kayak hamba Tuhan lain. Karena saya ini orangnya enggak punya konsep, enggak punya apa-apa, enggak punya catatan. Jadi kalau hamba Tuhan mau khotbah itu mesti malam itu ngarang dulu, susunannya rapi, homiletiknya bagus, ada permulaan, ada akhir. Kalau aku ini enggak, amburadul. Kenapa saudara? Setiap firman masuk saya sampaikan. Jadi potong. Nah itu tergantung kamu nangkepi. Kamu enggak bisa nangkep, ya bengong. Tapi kalau kamu nangkep bagian-bagian kamu luar biasa. Sebab itu Tuhan, saya juga hidupnya dengan Tuhan ya begitu kok. Tanya istri saya, enggak teratur hidup saya itu. Artinya enggak teratur itu bukan lalu kacau, enggak. Artinya bisa sewaktu-waktu itu berubah gitu loh. Karena apa? Lah Tuhan mau nengon gitu loh. Kadang-kadang itu ini loh, ini belum selesai. Ya sudah ini dulu, ya sudah. Mau nih gitu, kalau enggak mau ya enggak jadi. Oh, Tuhan itu memang ya antik unik. Saudara perhatikan, kalau hujan berkat itu Tuhan mengatakan supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Nah, itu yang utama. Supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Hidup berapa? Berkesinambungan sampai ke surga. Karena itu rencananya Tuhan supaya saudara dan saya menikmati hidup. Nah, saya beritahukan dan ini penting, saudara nanti enak kedudukan saudara di surga, itu hanya dapat dicapai, dinikmati dengan membayar di dunia. Jangan salah ngerti. Makanya banyak orang tua berkata ini, nanti saja kalau sudah mau mati, bertobat. Ngemper nanti saja. Ya kalau masih ada kesempatan untuk bertobat, saudara. Maka dari itu engkau harus mengerti bahwa nanti engkau nanti di surga, di kedudukanmu itu tinggi, bisa masuk surga atau tidak, di tingkat yang teratas, bawah sampai tingkat 1 itu tergantung kamu di dalam dunia. Karena Tuhan berkata, setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Jadi keadilan Allah. Nah, demikian juga orang-orang yang di alam maut itu sama, saudara. Sama, dibalas menurut perbuatannya. Jadi kalau perampok, kalau jadis, pemerkosa, jalan jahatnya kayak gitu,
nanti masuk tempat yang paling dalam dan di sana juga dibuat mainan setan. Tapi ternyata juga hamba-hamba Tuhan ada yang di mana? Di alam maut, tapi tempatnya tenang. Enggak diapa-apain setan. Karena apa? Memang dia tidak ngampuni. Jadi dia tidak diampuni. Salahnya cuma sidik. Ya di tingkat yang paling tenang. Cuma nunggu antri. Antri apa? Hah? Antri apa? Pengadilan, saudara. Antri. Maka dari itu jangan enak-enak. Jangan kaget. Kalau banyak hamba Tuhan, lalu ada pengikutnya ada pengikutnya itu ada di alam maut tuh, jangan kaget. Makanya hati-hati masuk surga tidak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Dan saudara tidak boleh menilai hamba Tuhan yang sedang ada. Tidak tahu. Sebab kadang-kadang selama melayani bagus. Jadi hamba Tuhan kelihatannya sabar. Bagus. Ini di Surabaya ini kejadian saya sedang melayani yang berapa puluh tahun yang lalu itu. Baik, dipakai Tuhan luar biasa. Satu saat saya datang sama Pak Sam, dikasih tahu istrinya, bilang mengatakan, Pak sakit, mati tidak hidup tidak. Loh, hamba Tuhan kok di akhir hidupnya kok mati tidak? Ayah, tiduran sakit terus. Saya tanya Tuhan, ini hambamu kenapa mau pakai luar biasa? Mujizat bisa terjadi. Kok begini? Tuhan bilang, tidak mengampuni. Waduh, tidak mengampuni Tuhan. Siapa? Istrinya. Loh, lah istrinya masih melayani gitu. Iya, tapi tidak mengampuni dia. Tapi masih untung saudara. Apa? Tidak mati dulu. Sampai saya bilang, loh, lah kok tidak mati-mati Tuhan? Justru itu saya sayang. Kalau mati sekarang masuk alam maut. Justru tidak mati-mati karena aku lihat hatinya itu memang mau. Cuma tak ngerti. Hanya faktor apa saudara? Tidak ngerti dan cemburu. Bayangin, saya itu dulu pencemburu. Waktu saya tahu gitu, saya waduh terima kasih Tuhan, aku mau bebas ya sudah. Dia itu hanya cemburu. Jadi pada waktu dia jadi hamba Tuhan, dia cemburu istrinya main sama orang lain. Nah, saya memang bekas pencemburu ya bisa ngerti. Jadi saya ketemu, saya bilang, kamu bertobat. Saya bilang, kenapa kamu tidak mati-mati? Saya itu orangnya ya ceplos-ceplos gitu. Ngertinya dari Tuhan gitu ya tak terus kayak gitu. Jadi jangan kaget, makanya jangan cari saya. Tahu-tahu kamu nanti malah tak marahi. Saya bilang, cepat bertobat. Kalau tidak kamu masuk neraka. Saya bilang, ini pendeta loh. Karena kamu cemburu yang salah. Saya bilang, saya dulu pencemburu. Tuhan bilang, cemburu itu tidak baik. Masih jawab saudara. Kenapa Tuhan itu cemburu? Tuhan pencemburu enggak? Nah, kamu kalau dicemburuin, ibu-ibu, kalau bapakmu cemburu sama kamu boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Enggak boleh. Lah kenapa Tuhan kok pencemburu? Karena cemburunya Tuhan sama cemburunya suami itu beda. Istri-istri juga cemburu enggak? Ayo jujur. Ada cemburu enggak? Ada tak? Enggak boleh cemburu itu. Karena apa? Karena cemburunya manusia itu adalah demi kepentingan diri. Cemburunya Allah demi kebaikan dan keselamatan kamu. Beda. Makanya kalau baca Alkitab, itu ada yang untuk kamu, ada yang untuk orang lain, ada yang untuk Tuhan. Beda. Contohnya, salah satu ayat. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Jadi kalau kamu ditampar, ganti tampar. Betul tak? Hah? Tapi Tuhan Yesus bilang apa?
Kalau ditampar kiri kasih, beda enggak? Ayo, enggak bertentangan. Enggak. Yang dikatakan gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, yang tak ganti tangan. Itu untuk orang kalau diangkat jadi hakim, supaya bisa mengadili dengan adil. Ini bukan untuk kamu. Kalau kamu gak bilang, oh gigi ganti gigi, jadi gue mati tak mati. Tak boleh. Makanya kalau baca Alkitab, saudara nanti tahu luar biasa. Nah, Tuhan menghendaki saudara dan saya itu mempunyai hidup. Nah, hidup berkelimpahan. Tapi kalau saudara dengar kelimpahan, terus langsung ingat duit gitu loh. Itu karena masih matadu. Nah, itu yang susah. Asal ingat kelimpahan, langsung duit. Nah, itu. Jadi membatasi firman. Maka Tuhan itu mau memberikan kepada saudara, makanya saya tadi kan dari jam 4 sudah dibangunin Tuhan, suruh sembahyang. Saya sembahyang, terus Tuhan, kau ini ngomong apa sih Tuhan? Aku bilang gitu. Ini anak-anak butuh apa? Saya tuh cuma satu kerinduan, ternyata sama Linda. Punya kerinduan gini, Tuhan, mereka ini dibebaskan si Tuhan dari kekurangan itu loh. Nah, terus saya kalau bilang kekurangan, kamu pikirannya duit lagi, ya itu yang alah saudara. Kalau kamu lah, kalau kamu itu batasi dengan setiap firman itu duit, itu berhala. Mereka ini lepas daripada ikatan itu loh Tuhan. Itu yang penting. Sebab selama saudara masih terikat dengan duit, saudara tidak bisa dilepaskan. Karena itu ikatan. Nah, itu bisa turunan. Itu bisa turunan. Ikatan duit itu saya turunan. Contohnya, bapaknya yang dulu itu cari pesugihan. Nah, itu kan ada kalau dia pas cari kekayaan dengan janjian sama dukun sama setan, itu kan ada syaratnya. Syaratnya ini harus mempersembahkan apa-apa. Nah, itu kalau engkau anaknya, engkau terikat. Itu ada ikatan, hati-hati. Nah, jadi kamu periksa dirimu, kau itu punya engkong. Sebab ada 4 turunan loh. Tuhan berkata, itu kutuk jalan berapa turunan? 4 turunan. Jadi ada engkong, ada kongco, ada lagi engkong apa itu tak ngerti aku. Nah, itu ada urutannya. Nah, saudara, kadang-kadang saudara itu tidak bisa ngerti. Tapi fungsi Roh Al-Kudus suruh apa? Mengungkapkan tentang hal dosa. Jadi tanya sama Roh Al-Kudus. Jangan lalu pakai akal lagi cari silsilah. Engkong ini apa, anunya apa. Enggak usah saudara. Tanya Roh Al-Kudus. Karena ada dosa yang tersembunyi yang saudara tidak tahu. Kelihatannya baik, tapi itu dosa. Nah, contohnya nasar, janji. Aku ini kenapa sih Pak? Setiap kali kok gagal terus. Itu ada turunan karena bapakmu dulu janji nasar. Nah, taunya bagaimana? Kalau Tuhan Roh Kudus mengungkapkan. Nah, kapan diungkapkannya? Itu ada waktunya. Nah, maka dari itu saudara kita itu harus tahu. Supaya apa? Supaya Tuhan menuntun kita mempunyai hidup. Nah, hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan apa? Kebenaran. Kelimpahan kebenaran. Kelimpahan, kalau saudara itu berkelimpahan kebenaran, uang itu adalah sarana. Datang, diperintahkan. Tuhan sudah berkata apa? Aku akan memerintahkan berkat.
Kalau berkat apa? Duit meneh. Berkat itu macam-macam. Kesejahteraan, kesehatan, ya toh? Damai sejahtera. Itu berkat, saudara. Coba kowe punya duit banyak, tapi sakit jantung terus kencing manis. Terus rematik. Coba kamu bisa nikmati apa? Lalu stroke. Bisa nikmati apa? Nggak bisa, saudara, percuma. Tapi berkat berkelimpahan, itu kalau saudara berkelimpahan akan kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Yesus, firman. Firman itu, kebenaran firman itu jangan saudara anggap rohani tok loh. Itu rohani dan jasmani. Karena firman yang menjadi daging. Yesus itu firman yang menjadi daging. Jadi kalau engkau punya Yesus, punya firman, maka urusan daging beres. Makanya di dalam Matius berapa? 6:33 atau 7 ya. Yang cari dulu kerajaan surga. 6:33 pinter. Matius 6:33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi jangan saudara itu punya anggapan itu. Nah, terus ada hubungannya lagi ya toh. Di dalam Matius. Nah, ini cara pengertian ini saudara tahu dulu, Matius 16. Saudara sudah ngerti, nah itu gampang dilepasin. Iman itu percaya tanpa ngerti. Tapi pembebasan ngerti dulu. Jangan gini, kan Tuhan Maha tahu. Dalam nama Yesus aku bebas loh, kok enak. Ngerti dulu. Makanya seperti dikatakan umpamanya kata-kata inner healing. Inner healing itu apa tahu sebetulnya? Penyembuhan batin. Sebetulnya penyembuhan batin itu bahasa mana toh? Bahasanya orang apa? Ilmu jiwa. Di dalam Yesus penyembuhan batin itu begini. Kamu baca firman, Roh Kudus kamu punya motivasi dan tanggapan yang benar. Kamu bilang, Tuhan berikan aku mengerti firman-Mu. Lalu kamu baca firman, Roh Kudus ingatkan. Loh, jangan kamu terikat. Jangan kamu iri hati. Loh, terus diingatkan. Loh, gue saya iri hati. Langsung itu inner healing, saudara. Itu kamu diingatkan Roh Kudus sakit hati. Waduh. Bersama ya Tuhan, ingat, oh ini, oh ya betul Tuhan, nah dia gini. Nah, jadi kalau saudara diingatkan, kerap kali orang-orang itu masih munafik. Munafiknya bagaimana? Oh ya Tuhan, aku ampuni. Tapi ternyata ngomongnya mulutnya ngampuni, tapi hatinya belum. Kalau saudara mau diingatkan Roh Kudus, jangan sakit hati. Nah, sakit hati sama Tuhan, si A. Nah, langsung ingat, oh ya perbuatannya dia kenapa kok saya bisa sakit hati. Kupas, wah ya dia gini sih Tuhan. Nah, terus kamu juga ngomong, nah, kamu begitu enggak sama Tuhan. Ya, iya kalau kamu enggak Tuhan ya gitu dia enggak kamu. Podo ayo. Ayo Tuhan, aku nanti kalau enggak ngampuni dia, aku enggak mau ampuni loh, sama toh. Nah, jadi dari situ kamu, oh ya sudah Tuhan aku ampuni. Nah, beres. Ngerti? Jadi makanya saya berkata, kalau kamu sampai mau berbuat dosa sekalipun, ngomong sama Tuhan. Contohnya bagaimana? Ketemu sakit hati sama orang, ketemu musuh ini sakit hati ini sampai banget. Ketemu, biasanya langsung dia melengos atau
Ini saya ngalami loh saudara, saya ngalami. Nama saya itu tidak ada hubungan sama seseorang. Seorang ini teolog, seorang sarjana teologi ya. Nulis buku namaku dimasukin bukunya dia. Ditulis gini, seperti Yusak Cipto. Dia melakukan ini demi kepentingannya sendiri. Lalu ketemu dok gereja. Nah, ini pas saya baca, dia masuk gereja, aku yang masuk sama istri saya. Wah, yang minta takoni yang. Jadi ini jangan dikira kalau sudah jadi hamba Tuhan gini terus sudah mulus apa bilang. Masih sakit enggak? Masih dicubit sakit enggak? Gitu. Parah nih tak tanyain. Kok itu kan enggak ngerti. Istri saya bilang, buat apa sih yang? Terus kalau sudah diomongin gitu bisa nurut. Enggak. Suami itu paling gengsi. Makanya istri-istri harus tahu. Tek ngomong itu mesti laporin dia aja. Jadi pencet. Tapi suami-suami itu kerap kali terlalu, istri-istri itu kerap kali terlalu baik. Baiknya bagaimana? Kasihan Tuhan, jangan dihukum. Jangan dihukum piye. Jangan Tuhan proses gitu loh. Mbok apake urusanmu. Jatuh ke dalam tangan Tuhan itu baik. Daripada jatuh di tempat orang kan celaka 12. Lah orangnya kalau sama dengan kamu kan susah. Jadi pada waktu saya mau gitu istrinya buat apa siang? Buat apa-apa. Saya sudah melangkah loh. Roh Kudus ngomong, tidakkah kamu rela dihina karena aku? Ya sudahlah. Saudara tahu? Hanya Roh Kudus. Kalau engkau bergaul karib dengan dia, maka engkau dapat menjadi pelaku firman. Kalau tidak, saudara tidak akan mampu. Jangan saudara kira bahwa engkau bisa merubah karaktermu hanya karena pengetahuan dan membantu. Tidak. Hanya karena Roh Kudus mengingatkan dan firman kamu imani, dia mengubah. Maka dari itu saudara perhatikan. Bangsa Israel pada waktu dia keluar dari tempat penderitaan. Sama dengan keadaan saudara saat ini. Kita mau berkelimpahan. Kita mau keluar dari penderitaan. Penindasan Mesir. Dalam bidang kesehatan, dalam bidang keuangan, dalam bidang rumah tangga, dalam bidang pemerintahan dan bisnis. Ya toh? Nah. Lalu Tuhan datang berkata, aku akan keluarkan kamu dan aku sudah sediakan tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tapi perhatikan, jalannya langsung menuju ke sana atau dibawa kemana? Padang gurun. Pada waktu sudah keluar ke padang gurun, Tuhan sengaja mengatakan kepada Musa, Musa, tuntun orang Israel balik menghadapi laut kosong. Loh, aneh enggak? Makanya kalau saudara itu pelajari, saudara tidak akan kecewa ikut Yesus. Kenapa? Karena kalau kamu mengerti jalannya Tuhan, kamu akan selalu ucapkan syukur. Sudah keluar ke padang belantara, lalu sudah jauh dari Firaun, Tuhan berkata, balik menghadap ke sungai, ke laut kosong. Lalu sudah menghadap, Firaun diperintah Tuhan. Ya, saudara tahu, Firaun ngejar bangsa Israel itu disuruh Tuhan enggak? Hati Firaun dikeraskan. Bayangin, coba saudara kalau jadi Musa, Tuhan kamu dikasih tahu, kamu pergi ke sana. Temui dia. Minta supaya dibebaskan. Tapi Firaun tak kasih tahu. Jangan.
keras ke hatimu supaya jangan dikeluarkan. Mau enggak kamu? Enggak mau. Harus mau, kok enggak mau. Kalau enggak mau gitu itu namanya masih ngatur awake dhewe, ngatur Tuhan. Saudara dan saya itu cuma nurut ngelakuin dan nanti dari situ kamu lihat apa? Kemuliaan Tuhan. Memang Tuhan tuh suka gitu. Aku sampai gini, Tuhan, kamu ini kok kadang-kadang kok suka bikin aneh-aneh. Suka gurau, suka dagelan. Dagelannya Tuhan itu dagelan dunia. Jadi suruh ke sana, tidak ada gunanya. Lu ini udah ngapain? Nurut. Musa disuruh naik temu Tuhan, temu. Lalu Tuhan dia bilang, Musa, orang Israel itu jangan dekat gunung, kasih pagar. Bikin pagar. Sudah dibikin pagar. Naik ke gunung ketemu Tuhan, ketemu tak loh. Belum ngomong-ngomong, baru ketemu. Kamu balik turun. Ngapain? Kasih tahu, jangan melanggar pagar. Lu sudah dipagari kok. Ya wes turun, naik, turun. Bayangin saudara. Ngerti? Tuhan tuh mau nih kamu nurut tanpa mikir. Karena kamu kerap kali mikir. Nurut aja lah. Pasti enak. Dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Saya alami. Saya tuh dulu bandel kayak papanya istri saya ini. Makanya sampai dulu kan dia kurus kering. Gak bisa gendut-gendut. Karena apa? Nangis. Terus dia itu kerjanya itu dulu tuh nangis di bawah kaki Tuhan. Sebab apa? Kalau ngomong malah tak semprot. Nah, saya itu punya kelemahan tuh. Setiap orang itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau lihat air mata dia, kayak orang disiram es. Marahku kayak apa kalau dia sudah meleleh. Saya bilang, stop, sudah, selesai. Jangan nangis lagi. Tapi dia ini pinter, jadi habis itu punya senjata. Jadi kalau saya tahu gini-gini, dia cuma sembahyang, nangis. Saya lihat, sudah. Setiap orang itu punya, saudara. Ngerti enggak? Kelemahan. Dan saya punya kelebihan lain lagi. Saya kenapa kok bisa sayang sama dia sampai dulu gak seneng jadi seneng. Itu ada kelemahan aneh lagi. Saya kalau bau keringat dia, senengnya luar biasa. Aneh. Sampai saya tuh bilang gini, Tuhan, kok ini kok aneh-aneh loh. Tuhan itu luar biasa, saudara. Loh itu kan perkara kecil loh. Makanya dia itu kalau gak pakai parfum apa bilang, gak usah lah. Saya bilang, kenapa? Keringatmu itu spesial. Buat saya loh ya. Bukan untuk orang lain. Gak bisa. Sampai saya itu pada waktu itu belum masih pacaran tuh sampai tanya, Tuhan aku kok aneh sih Tuhan. Kalau bau keringatnya, nyonya kok bisa gini apa? Sebab kalau enggak gitu kamu itu susah diatur. Dan ternyata tidak ada perempuan lain punya keringat seperti dia. Ayo, aneh tak? Makanya spesial, saudara. Makanya kalau engkau itu dijodohkan Tuhan, itu pasti paling baik, cocok. Karena ada penangkalnya. Sebab nakalmu, jahatmu, jelekmu kayak apa, pasti ada penangkalnya. Loh, di tempat lain. Tuhan itu luar biasa. Benar. Demikian juga kalau suami sampai tidak bisa kerja umamnya, aku kok tidak bisa kerja terus memang memang sudah digariskan tidak usah kerja. Sebab yang kerja siapa? Istrinya. Karena Tuhan tahu istrinya keberkatan banyak. Kalau kebanyakan sama banyak, rusak, lober saudara. Makanya dikasih suami yang gak bisa kerja, tapi nganter, nikmati loh. Tapi suaminya jangan lalu cemburu, jengkel, marah. Bodoh itu. Wong dikasih berkat kok gak mau.
Jadi saudara, Tuhan itu luar biasa. Itu yang dinamakan hidup apa? Berkelimpahan. Kelimpahan di dalam kebenaran. Sehingga saudara dan saya hidup ini dijalani bersama dengan Tuhan di dunia sampai ke surga. Nah, itu otomatis. Coba di dalam Lukas 16 ayat yang ke-9. Itu nanti otomatis saudara. Saudara tidak usah ribut perkara duit terus. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi ikatlah persaudaraan dengan mempergunakan mamon. Jadi jangan bersahabat dengan mamon. Ini banyak orang terbalik. Saya baru dari Brisbane, dari Australia. Pendeta sendiri gak ngerti. Saya khotbah. Saya berkata, ayat ini bagaimana saudara terimanya? Saudara itu harus bersahabat dengan mamon enggak? Iya. Ini kan ayat yang jelas. Bahwa kita mesti mengikat persahabatan dengan mamon. Ngawur aku bilang itu. Mempergunakan mamon. Jadi mamon alat. Bukan kamu bersahabat dengan mamon. Salah. Saya bilang, melongok pendeta ini. Pendeta ini sudah tua loh. Melongok. Baca yang benar aku bilang itu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi kalau saudara dan saya itu diberkati Tuhan dengan uang banyak, itu alat untuk melaksanakan kehendak dan rencananya Tuhan. Bukan untuk supaya kamu tambah bersahabat sama mamon. Karena apa? Karena ternyata ini kenyataan saudara. Orang tambah kaya, tambah kikir. Jujur, betul enggak? Sebabnya apa? Contoh nih. Saudara dulu belum diberkati. Lalu saudara janji sama Tuhan. Tuhan kalau engkau berkati aku, maka separuh dari berkat itu aku berikan. Ya itu kalau cuma 100.000 ya gampang. Tapi coba kalau sudah miliar. Ngasih perpuluhan aja pikir lah. Saya dulu ikatan sama duit luar biasa. Kenapa? Karena dari kecil menderita. Jadi pada waktu kecil menderita, saya selalu punya konsep ini. Aku harus jadi orang kaya. Tidak pernah jadi kaya. Saudara. Karena kepengen jadi kaya. Itu Alkitab berkata, itu masuk dalam pencobaan. Ngerti saudara? Jadi kalau saudara kepengen kaya, itu pasti tidak bakal jadi kaya. Karena Alkitab berkata, kamu masuk dalam pencobaan. Dan Yesus berkata, lepaskan kami dari pencobaan. Tidak bakal, saudara. Tetapi kalau engkau jalan dengan Tuhan, lalu pada satu saat saya berkata, Tuhan aku ini kok mata duitan. Saya dulu kalau sama istri saya, duit itu saya simpan. Itu saya hitung teliti, saudara. Kalau kurang berapa saya tanya dia. Loh, kok bisa kurang segini, kamu pakai apa? Bayangin, istri digituin sakit hati enggak? Jujur sakit. Dia juga bilang, kamu ini aku langsung ngambil duit kok mesti mau tanya buat apa? Kamu ini enggak percaya saya? Percaya. Lah kok tanya? Iya, buat apa ya? Tanya. Percaya itu ya mesti enggak usah tanya toh. Kalau enggak percaya, tanya. Lama-lama Tuhan berkata, ngerti kamu mata duitan. Itu mata duitan Tuhan. Iya, termasuk ikatan. Selama kamu begitu, tidak akan tak kasih lebih. Pantesan aku dikasih itu pas-pasan terus. Tambah tak rapetin, tambah dapetnya cerit. Waduh. Terus Tuhan bilang, lepaskan. Bagaimana caranya? Percaya aku memberkati. Berikan istrimu pakai seenaknya. Asal dia berdoa, kamu berdoa, Tuhan akan cukupi. Jadi asal dipakai sudah habis,
masa bodoh Tuhan sudah habis. Bagaimana caranya? Urusan Tuhan, saya tidak mau mikir. Saudara, justru di situ Tuhan berkati luar biasa. Sehingga tidak pernah kekurangan. Asal habis, dia bilang habis, saya bilang habis. Sangger habis. Tak sambung wae lah. Masa bodoh urusannya Tuhan. Tapi ngalir terus luar biasa. Tapi harus mengalami kelepasan, saudara. Kelepasan bagaimana caranya? Nurut firman. Nah, biasanya itu nurut firman ini ada caranya Tuhan. Malah bertentangan. Jadi contohnya gini. Kamu dari rumah sudah dikasih tahu sama saya, dari rumah dikasih tahu istri. Uangmu habis. Tinggal untuk besok. Untuk besok. Ya wes. Aku bilang habis, tinggal besok. Saya pelayanan dapat duit. Wah, ada orang bilang gini, Pak, ini ada berkat untuk Pak Yusa. Kan pasti buat saya toh. Orang itu berkata berikan Yusa, jadi untuk saya toh. Saya langsung boleh telan enggak? Enggak boleh, saudara. Untuk saya loh ya, buat kamu lain lagi. Kalau belum tingkatnya itu jangan niru-niru, gepeng nanti. Sebab kalau saya terima, saya berkata, Tuhan, ini untuk aku. Nah, kalau Tuhan bilang, kantongi, nah itu bagian saya. Nah, pada waktu itu, saya nerima gitu, saya ingat istri saya sudah habis. Jadi pada waktu terima, Pak, ini ada berkat buat Pak Yusa. Waduh, puji Tuhan. Saya ingat dah. Ingat toh? Habis toh? Saya tanya Tuhan itu tadi sama ingatan saya beda enggak? Enggak, beda. Saya gini, Tuhan ini untuk siapa? Tapi aku kepingin enggak? Nah itu saudara. Kalau saudara berdoa tanya Tuhan mulutmu, Tuhan ini untuk siapa? Tapi pikiranmu sudah kepingin enggak dikasih. Ini buktinya. Tuhan ini untuk siapa? Tuhan bilangnya, ketawa. Wah mateng. Dari cara ketawanya saya itu kamu ngerti enggak? Jawabannya ngerti enggak? Nah, kenapa kalau kue sembahyang nggak minta jawabannya mesti yang jelas? Nah, sekarang saya kasih cerita dari ketawanya aja kamu tahu enggak? Nah, kalau kamu mintain mesti jawabannya, enggak usah bergaul akrab. Itu enggak usah ngomong. Kadang-kadang Tuhan ketawa. Terus tahu aku. Terus saya malu sendiri, saya bilang gini, ya ngerti aku. Kowe ngerti hatiku toh. Aku kepingin toh. Iya. Itu bukan buat kamu. Buat orang lain. Berapa? Masih mikir lagi. Lumayan kayak 50-50. Jadi mikir lagi. Buat orang lain Tuhan. Ya Tuhan. Berapa? Tapi mikirnya di sini. Lumayan kalau 50-50. Lumayan. Diketawain lagi. Semua. Mak pelong hilang terus kecewa dah. Kecewa. Sebentar. Kalau enggak kecewa, itu dunia roh. Itu bukan daging. Jadi kecewa. Tapi, waktunya sebentar lama, ini tergantung pengenalanmu akan Tuhan. Ngerti? Jadi, kecewa. Enggak aku Tuhan. Udah. Nah, yang saya bilang sama istri saya, ada yang berkat tapi bukan untuk saya. Terus istri saya bilang, kenapa? Lah aku sudah kepingin. Oh, dek kepingin mah gak boleh. Tuhan itu aneh. Dek kamu mau, dia gak mau. Dek kamu gak mau, dia mau. Ambok pura-pura gak mau. Ajaib. Gak bisa, Tuhan tidak bisa diakali. Kalau manusia bisa diakali, ya toh. Contohnya gini, hamba Tuhan cerita, aku menderita
di sana itu loh susah saudara, sudah keadaan kayak gini-gini, tergerak ngasih enggak? Diakali padahal di sana itu cuma dia hanya cerita. Saya ketemu seorang hamba Tuhan sendiri saudara, saya ketemu sendiri. Saya bilang, kamu ini diberkati Tuhan luar biasa, tapi kok cerita kok selalu melasi, saya bilang. Lalu dia bilang, kalau enggak gitu nanti berkatnya enggak ngalir, kurang ajar. Ini saya ngomong sendiri sama hamba Tuhan. Bayangin saudara. Tapi benar saudara tahu, akhirnya dia mati dengan kekurangan. Berkatnya banyak, tapi kantongnya bolong. Ngocor terus, habis terus saudara. Akhirnya mati dalam kekurangan. Makanya omahnya tidak selesai. Kenapa? Karena salah menipu Tuhan melalui manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan keadaan kebutuhan anak-anak-Mu ini dan kerinduan kami supaya mereka lepas dari ikatan kekurangan, masalah, penderitaan. Bagaimana caranya Tuhan? Karena ini karya-Mu dan hanya Engkau yang dapat melepaskan kepada anak-anak-Mu. Tanpa Engkau mereka tidak akan mampu. Harus dilalui dan dilakukan dulu dalam dunia roh. Maka dari itu saudara, siapkan dirimu untuk menerima, karena kamu dari permulaan tadi sudah siap menerima berkat-berkat dan anugerah. Hujan anugerah itu, dan ini nanti disiapkan supaya kami semua dapat menerima pada waktunya. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam hidup saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.